dari Kadita. Kadita di Wen. Wen juga masih di ban dari tim Aura. Jadi ini masih sama dari ban-nya ya. Fanny mungkin bisa di ban atau Fanny kalau mau dilepaskan oleh Aura Fire bisa jadi menjadi senjata untuk di first pick bagi Alter Ego. Oke, dan bahkan Tidak lepas. itu untuk Alter Ego yang mengamankan. Dia nggak mau Kabuki kelepasan dengan Fanny-nya. Dan bahkan ngerubah planning dari tim Alter Ego. Kadita, Fanny, Wanwan, Julian masih dengan template band respect Masih power sama. hero dari kedua belah sisi. Gimana ini masalah target bandnya ya udahlah ke masing-masing dari mereka yang emang pakai hero powernya. Kalau mereka nih Om lari dari patternnya ataupun pakemnya untuk melakukan band seperti ini. Ngambil resiko yang jauh lebih besar. Enggak sih, ini udah best of one. Saling memberikan. Cukup. Itu flash sale banget. Lu dapat ini, gue dapat ini, lu dapat ini, gue dapat ini. Gimana tuh? Gak bisa sih. Sulit tapi ya. Menurutku sulit banget ya karena mereka udah prepare juga ya. Ini Ada udah persiapan. deg-degan banget. Bahkan kalau bisa kita bilang ada permainan dari Leo Murphy yang sedikit berubah di game yang keempat aja. Itu membuat impact yang besar kan. Lihat. Dengan pasifnya Leo Murphy yang kita tahu Leo Murphy bahkan agresif aja Yep. cukup berbahaya. Tadi tuh direm banget Pak. Ini AP ya. Nyala mati. Valen masih. Oke. Belakang dah gue habis ini. Masih dengan banding untuk Valentina first pick-nya terbuka ke arah dari Pakito ada. Matilda juga bisa di first pick. Ih, Kaye salim dulu dong. Ih, salim dulu. Biar dapat doa restu ya Kaye. Iya. Ada dede kecil pakai baju alter ego, coba lucu banget Om. Oke, tapi kita lihat dari band NP kali ini. Di mana terbuka untuk Parsha, Grok, Pakuito. Matilda. Banyak. Matilda Pakuito bisa untuk seorang ini loh Udil. Hah? Oke, kita balik lagi ya menuju ke sini ya. Kita balik lagi untuk melihat karena Makanya kan gue depan belakang lihatnya. Di sana tuh tunggu muncul. ke sini. Matilda. Langsung. Salah satu hero yang membawa kemenangan dari tadi Matilda, Akai, dan Akai Pung. Tadi dapat lagi Aura menang. Karena Akai. Oh ya juga ya. Iya kan, Meskipun bukan di Akai. jungle posisinya. Iya. Tapi Akai masih ada tapi Pakito dulu diambil ini dia. Satu pick terhadap Pakito. Dan Akai memang harus dipisahkan jangan sampai menjadi satu tim bersama dengan Matilda. Karena dari ketika mereka udah ada dalam satu tim ya. Tapi Akai Itu tabrakannya bisa bareng. Pakuito. Akai Pakuito. Ini ngeri-ngeri sedep loh. Ini bener-bener satu kali tinju di arah backline. Depannya high-nya bebas untuk ngacak-ngacak dengan crowd control. Digi Gaming gak sih Pung? Agak lah ya. Hah? Tergantung. Kalau GG Gaming tergantung dari item yang didapat. Ya tapi kalau menurutku sih nggak mungkin ya. Karena dari seorang Udil main Matilda sayang banget. Sedangkan potensial Udil sangat kuat kali ini dengan Parsha ataupun Eve. Parsha sih. Parsha masih ada. Parsha Gaming ya? Parsha lagi. Parsha, ya. Parsha lagi ya? Tinggal bagaimana nanti mereka menaruh ya positioningnya jauh Oh, lebih baik. Lilia. Wow, Belok. Lilia dan juga Esmeralda. Karena di sebelah juga dengan ada Akai ini kan resikonya gede banget ya dia untuk diganggu. Dua-duanya jalan kaki loh. Iya. Nah ini nih. Akai Pakuito jalan kaki. Jadi ditutup sama seorang Lilia was a little girl. Ada iya. Lilia, benar. Tambah Ice Queen One berjalan ngesot semuanya. Dipegangin kakinya. Iya. Dipegangin. Untuk bisa ngedash. Ada Ice Queen One, Dominance Ice. Abis itu ada Falling Star Moon. Ini ada Esmeralda ya. Mereka bisa pick Dairot dulu. Oh, Parshanya diambil. High ground. High Parsha. ground. Dan ini Godiva, posisi ke-8 di MPL Edition 7. Jadi The People Champs di runner up in MPL Edition 9 ya kan. First place in Piala Presiden Esport 2021. Oke, catatan itu tadi. Second runner up ya Pun, maksudnya Pung ya. Berarti juara ketiga ya kalau second runner up ya. Second runner up ya, Ya juara kan? ketiga. Juara ketiga. Juara ketiga. Season kemarin ya. Ya. Ya The People Champs waktu itu. Oke, 2 sama sekarang. Fase banning. Bagi Aura Fire. Jungler belum terlihat sejauh ini. Untuk Alter Ego. Barats. Barat. Tapi kalau Barat kanan main Beatrix. Tapi ada Barats Matilda. Barat main Cloud kanannya. Oke. Barat Matilda enak sih. Seger ya. Seger, emang seger banget. Seger banget ini. Permainan-permainan dari kedua belah pihak ya. Masih ada Balmon, masih Saya mikir ini keringetan saya. Hah? Ini apalagi yang mau di-ban dia. Gold lane ini, gold Keringet lane. sendiri saya. Melissa. Saya pusing pala Barbie, Pak. Bapak baru keringetan. Pala Barbie saya pusing.
Ini dari tadi nih, masalahnya udah semakin gila lagi ini semakin banyak lagi akan langsung melenceng dari satu sisi ke sisi lain gitu loh. Yang satu marksman-nya udah mulai dihilang-hilangin lagi. Dari mana? Untuk mereka juga masih sama-sama butuh pula ke arah marksman. Link sekarang dibuang. Link juga menjadi salah satu hero tadi yang memang sangat mengganggu pula di game sebelumnya. Betul. Link Angela. Ayo Bitrix di ban gak sih Om sekarang? Aura punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Bitrix terlebih dahulu loh. Jangan. Masih ada Cloud. Mending Cloud-nya aja di ban. Orang ada Parsha kanan. Iya, Parsha dibuang. Iya. Parsha dibuang. Parsha diambil. Cloud-nya di ban. Cloud di ban, ambil Batrixnya. Cloud-nya diambil, Bitrix-nya diajar ya. Ya, atau enggak Cloud di ban ambil Melisanya. Jadi Melisa apa Bitrix? Melisa. Melisa, kalau menurut aku. Di ban dulu. Brody ternyata. Brody di kanan. Kita masih mencari ya. Barats gak sih Alter Ego? Besar kemungkinan loh Barats. Wah. Bukan badannya yang besar ya, besar kemungkinan. Barat itu badannya kecil. Tulangnya besar kalau kata Barat. Detona. Daytona ya, Iya. Baratsnya yang kecil yang di atas kan. Iya, tulangnya besar. Banyak minum susu. Last band sudah mengarah ke jungle. Kalau mau last bandnya Batrix, Melisa. Ini masih ada. Dan bahkan kalau menurut aku Atau pribadi, Grok. ini ambil jungler dari kanan juga. Kanan udah jungler, sorry. Romer. Ruby belum ditutup loh. I'm bound by nothing. Kasian. Asian kanan. Pusing ya. Nggak, buat siapa lagi maksud aku? Bitrix langsung kan. Kiri Cloud. Cloud Gaming. Enak Udah lah. banget ini Cloud. Cloud Barats. Ada Matilda. Cloud Masih Barats ya, masih pede banget ya Barats ya. Cloud Barats apa Cloud Balmond? Cuman masalah ntar kita lihat aja ini heavy spin ya kan bergerak untuk menjadi inisiator ataupun menjadi covering loh. Mhm. Karena kan dengan covering yang bisa karena covering pun dia bisa lakukan. Cloud-nya masuk, kalau memang Cloud diambil bisa ditabrakin sama heavy spin. Bisa clean loh. Clean juga bagus. Bisa clean juga, ada Matilda soalnya. Ya benar. Iya. Clean. Bisa juga. Tapi kita lihat. Ini keputusan sudah dipilih oleh seorang Cassius dan ini dia. Melisa juga masih oke lah, go away-nya bisa jauhin Pakito sama Akai. Tapi dia nggak punya skill escape tuh. Berat juga ya. Tapi ada Matilda sih. Satu, benar. Oke, Barat. Daytona, halo. Daytona dan satu lagi. Cloud. Cloud, alright. Jadi dia punya sesuatu untuk melompat langsung ke baris belakang. Daytona. Batrix. Daytona. Badannya besar, tulangnya kecil. Tapi Barats Matilda ini kombinasi yang strong banget. Strong. Strong banget. Dari beberapa season kemarin dan kembali terwujudkan di season yang ke-10. Kanan. Ruby sih aku. Ini main-main melee kayak gini Ruby sih. Oh, Rafaela ternyata. Rafaela. Oke, dilawan Hero-nya Rafaela. Godiva loh ini. Menarik dari kedua belah draft. Jujur gue bingung untuk mendesain mana yang lebih unggul. Oke. Jujur. Ini draftnya sama-sama equal. Sama-sama kuat. Sustain. Damage juga tinggi, Pung. Aduh, aku pusing. Kok muncrat tuh? Sampai muncrat. Aku gak kuat. Aku pusing, kan aku pusing. Aku pusing. Hah, berpikir keras ya kita pun yang melihat di depan sini dengan draft pick yang sudah terlihat. Jadi teman-teman kalian boleh nongol di kolom komen dengan predik kalian masing-masing. 3-2 untuk Aura Fire atau 3-2 untuk Alter Ego Esports. Oke, ini dia nyawa terakhir. Siapakah yang akan pulang pertama kalinya hari ini di EPL Playoff season yang ke-10? G-Expo, mana tepuk tangannya? Ini dia, go to the land of dawn. Oke, let's go. Last game di match yang pertama. Match yang pertama, pertarungan terakhir, do or die. Do or die, deg-degan sudah pasti. Badan gremet-gremet sudah pasti, bibir pecah-pecah kemungkinan. Ini pastinya akan membuat mereka jauh di bawah tekanan lagi. Bibir pusing, pala pecah-pecah, emang cukup membingungkan nampaknya ya. Dan para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka bermain dengan santai. Dan bahkan kita lihat dari sisi tim Aura Fire mereka yang mendominasi. Yap. Para pemain dari tim
Alter Ego di jungle-nya. Benar, karena mereka memiliki juga satu efek dari healing yang dikeluarkan oleh Rafaela hingga membuat mereka jauh lebih pede lagi. Masuk ke dalam area pertahanan. Hainya dengan naga yang dia miliki, Rokursa akan menjadi satu target utama. Cuman Matilda masuk terlalu dalam, bisakah dia bertahan? Oh, Esmeralda barusan ada di area depan. Oke, sudah dijemput dengan baik oleh seorang Leo Murphy. Ini dia keuntungan dari seorang Matilda. Bahkan di arah top lane masih mengadu mekanik. Ini dia yang diinginkan oleh seorang Nino kan. Mengadu mekanik dengan seorang Kabuki. Gak ada yang ganggu sama sekali ya. Gak ada yang ganggu sama Semua sekali. di top lane benar-benar duel 1v1. Tapi kita bisa melihat bagaimana Kabuki yang memberikan pressure untuk Nino. Karena dengan hero yang dipakai juga Cloud. Ini untuk di early game, basic damage dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan Kabuki. Dengan Beatrix. Jadi harus sedikit bersabar pastinya. Bagi Nino mungkin menunggu 1 atau 2 item terlebih dahulu. Dan jangan lupakan Nino pernah meng-outplay. Aku lupa ketika melawan siapa dengan Cloud-nya. Tapi lihat telah dikeluarkan lari sprint ke arah belakang. Dan ini dia. Gocekan El Nino. Kali ini di arah top lane membuang soft skill yang banyak dari tim Aura Fire ketika mereka harusnya tim fight di objektif. Dan kemungkinan besar objektif kali ini diamankan dengan waktu yang singkat oleh seorang Silly Boy. Oke, hanya saja itu pun. Kalau memang Aura Fire tidak mau langsung masih berimbang ya sekarang talent prediction ya. Oke, 3 sama. 3 sama. 3 sama. 2 Indonesia untuk Aura. 2 Inggris untuk Alter Ego. Tapi 1-1 mereka Alter Ego dan juga Aura. Kita menuju combo ya. Oke, tadi Barat berhasil untuk mendapatkan satu objektif ya. Tapi terlalu dalam. Dapat Sally Boy. Flicker digunakan, hampir dia. Detona welcome dikeluarkan oleh seorang Sally Boy. Sulit untuk mendapatkan Sally Boy. Sulit untuk menumbangkan Sally Boy. Karena Kabuki belum punya powernya. Karena salah satu orang yang bisa menumbangkan Sally Boy adalah Kabuki. Facehugger, apalagi dia tidak mungkin mempunyai power sekarang. Benar. Sebenarnya sama-sama ya. Dimana dari Cloud-nya juga ini belum punya power sama sekali dan memang harus bisa dibantu. Dan 3 Avaris dipakai oleh Alter Ego Esports. Matilda, Cloud, Esmeralda. Ini adalah support dengan movement speed seperti ini. Mereka bakal jauh lebih cepat. Kecepatan mereka akan di atas dari Aura Fire. Dengan pasif-pasifnya ya, kedua 4 movement speed. Nah ini dia nih, ketelan nih satu orang nih dan Godiva. Ditambahin lagi dengan ada Lilia tepat berada di belakang, hilang sudah first blood. Meletus sebalan hijau. Adwar. Nampaknya dipecahkan oleh seorang Udil, seorang Godiva. Sally Boy, walaupun kita lihat ada sang mantan kapten, dia nggak peduli. Pai masih versus Fluffy di arah bottom lane. Benar-benar adu mekanik sampai rematik nampaknya di sana ya. Wah. Ini menarik banget ketika rotasi yang dilakukan Sally Boy. Ini mencoba untuk menuju ke arah top lane. Sally Boy butuh stack kali ini. Betul lah. Cari, ya makin Jadi kecil. Makin kecil. Jadi anak kecil. Ya kecil. Ya jadi anak kecil. Ya di sini ampun. Detonanya. Oke, sementara Pai di bawah pun harus recall terlebih dahulu. Menambahkan lagi dari sini si pool mana yang dia milikin. Tapi Vestager ada di area mid. Godiva dengan Rafaelanya pun harus mundur dengan volley healing yang dia milikin. Hai, masih bersembunyi, masih santai. Fluffy menjadi trigger yang ada di area depan. Dengan missile expert yang dikeluarkan, masih bisa dikocek. Pergi lagi. Oke, mencoba untuk merangkak sedikit demi sedikit. Melewati satu buah rintangan. Tapi Fluffy gak berhasil dapetin point kill atas seorang Udil. Wah. Nino karena stucknya hilang. Gak Dia dapet. gak mau dive in dengan satu buah Blazing Blade dan dia pun gak ada. Para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap di dalam zonanya sendiri. Pedestrian dikeluarkan. Pai mencoba untuk mendistraction. Flicker dikeluarkan bahkan Pai. Ini dia Lionel Pai membawa para pemain dari tim Aura Fire ke jurang. Tapi nampaknya Pai yang harus kecemplung. Wow, Pai membayang time waktu cukup lama. Sempat tadi kita lihat ya. Tapi dia yang berbeda, turtle-nya berhasil diambil lagi oleh player dari Alter Ego Esports. Dan Pai berhasil menjalankan misinya. Berhasil menjalankan tugasnya. Oke, Nino berani untuk melakukan poking damage 1 versus 1 ketika dia tahu yang dipegang bukan Nibiru ataupun Renner ataupun Wesker, membuat Nino jadi berani untuk melakukan adu. Dan langsung aja kita lihat Blazing Duet dikeluarkan, fokus ke arah belakang dan langsung ada satu Battle Mirror Image. 2 pada heavy spin, Hai tahu kali ini Nino nggak bisa ditumbangkan, tapi Fluffy berhasil mendapatkan satu buah objektif dari bottom lane. Feather Extract for secure turret outer saja. Oke, suaranya lucu banget. Ada 3 player yang bergerak bersamaan. Tapi balik lagi, Sally Boy harus tetap mempertahankan stacknya. Masih sempatkah? Karena kemungkinan sedikit lagi akan menghilang dan Muga menciut badannya. Tapi dari sisi item, Om.
Yes, Radiant Armor next item untuk Barat bersama dengan satu bom Molten Essence yang sudah selesai. Enchanted Talisman juga di sini masih dibeli oleh dua hero dari Alter Ego, ada Esmeralda dan juga Lilia. Berarti mereka masih belum punya source damage yang besar Ya. untuk bisa nge-burst down hero-hero dari Aura Fire. Kalau menurut aku Sky Guardian Helmet sih dari Shelly Boy. Bisa juga. Ya, Sky Guardian Helmet. Karena posisinya sekarang Facehager gak ada Eve. Mungkin Sky Guardian Helmet akan jadi pilihan utama. Untuk dia sustain ketika teamfight melawan seorang Fluffy. Ketika ada beberapa player di area top lane 3 versus 4. Bukan hal yang baik Facehager. Terperangkap tapi ternyata Facehager keluar menuju ke arah Brawl Map. Dan para pemain dari tim Aura Fire kehilangan outer turret-nya. Yep. Satu sama untuk dari masing-masing outer turret karena di atas ditukar di bagian bawah pula. Ya ampun. Jomblo menangis deh melihat ini deh. Menangis deh. Aduh, jomblo teriak melihatnya. Pusing malah Barbie. Tapi kalau dilihat dari atas bagus banget loh nih coba Bagus lihat. banget, bener. Bagus banget loh. Rapi ya mereka duduknya hebat ya. Rapi yang ini ke belakang rapi. Yang depan dong lu lihat. Oke Pak Bolong, kita bakal lihat lagi di mana Fluffy kali ini akan melakukan rotasi. Karena dia sudah mengumpulkan dari segi objektif. Yep. Fluffy cuma butuh sustain. Sky Guardian Helmet telah dimiliki oleh seorang Shelly Boy. Tapi kali ini teamfight yang tidak cukup adil. Detona dikeluarkan, memakan seorang Godiva. Dan bakal coba dijemput tapi retribusi di shot point dari seorang Hai. Membuat Detona harus tumbang. Apa tapi lihat Dino blending duet. Menuju seorang Godiva. Flicker telah dikeluarkan dan tidak tergapai. Bahkan di sisi sebaliknya Flicker untuk mendapatkan 1 poin atas seorang Udil. Oke, tapi sepertinya untuk kali ini Nino tadi panggil dengan Guiding Wind. Hanya saja ada Cycling Eagle, dia nabrak bola ke bagian depan. Barsianya berhasil langsung diamankan, hanya seorang diri dengan ada 3 player dari Alter Ego. Mereka mundur lagi, hanya saja Fluffy masih ingin lebih. Leo Murphy harus mengeluarkan flickernya. Tapi ditembakin dengan stang begitu biru, dibalaskan lagi dengan Andy Biru di bagian belakang. Dilompatin. Oh my God. Namun masih bisa selamat. Golden Star Gaming, tapi fine. Can't you do it? Tidak bisa terlalu lama, Pak Pulung. Ini gimana? Ini pertempurannya balas-balasan di tengah. Saling bertukar aja. Kayak nggak ada yang mau saling rugi om. Benar, dan dua-duanya sama-sama sustain juga tadi dari sisi damage-nya. Dan bahkan tadi gap dari kill-nya sudah mulai terkejar juga Yep. ya. Kita masih sama-sama bisa Nih. untuk menguasai medan Land of Doubt. Ini mereka nggak mau saling rugi. Kenapa? Karena udah untung banget loh. Nobar MPL sampai order gate dapat diskon sampai dengan 90%. Iya, apalagi dengan adanya Untung pisan. 4 match yang intens banget ya Bang Wawa. Iya. Betul? Lapar mungkin, Lapar. langsung aja. Pesen aja. Pesen Wah aja. perut mah udah geremet-geremet ini pak. Dari barat. Udah kerecek-kerecek udah ini mah. Kirain perut kayak ayam. Wah. Udah kukuruyuk. Oke, silakan Pak Pulung. Oke. Balik lagi. Outer turret di bawah pun akhirnya berhasil dihancurkan oleh Cloud. Tapi dengan stack yang masih terkumpul. Dan Otiferinya hanya saja Barasnya mulai terjepit. Akan kali ini bisa bertahan langsung dipanggil dengan Guidewin. Namun Blazing Glory mulai maju ke bagian depan dengan satu damage area yang begitu menyakitkan. Nino masih berhasil selamat mundur dengan satu battle mirror image yang dia punya. Nino, El Nino. Bahkan sprintnya juga ditahan, dia tahu damage-nya masih belum cukup untuk menuju ke arah backline. Dan ini harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kenapa? Mungkin saja yang harus dilakukan Hai adalah mencoba untuk mengatasi seorang Nino dengan heavy spin. Walaupun sama-sama terjepit nantinya, Iya. tapi setidaknya Nino tidak bergerak menuju ke arah Farsha. Karena di sisi depan, ketika Hai fokus ke arah Shelly Boy ini agak cukup keras dan tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Butuh jemputan dari seorang Leo Murphy. Ini yang gue sebutin tadi. Akankah nanti heavy spinnya ini menjadi sebuah inisiator ataupun menjadi covering? Covering sih menurut gua. Oke, lanjut lagi. Ada Lord yang mulai sudah dicolek. Tapi Shelly Boy sepertinya masih aman di bagian depan bersama dengan Nino. Pedestriannya jaraknya nggak sampai. Malah langsung ditabrakin aja. Coba lihat Facehager di bagian belakang berhasil langsung dihancurkan. Hanya saja untuk kali ini pertempurannya mulai terpisah. Sedikit lagi episode dari Lord. Siapa yang akan mendapatkan dari ini? Ternyata adalah Hai yang mulai menghancurkan Lord itu terlebih dahulu. Tapi mereka kehilangan 2 playernya. Hai tersisa kali ini bersama dengan Kabuki dan juga Fluffy. Pertukaran Nino dengan 2 player dari tim Aura Fire. Tapi dengan 1 buah Lord yang mahal. Kabuki, spray down dikeluarkan. Rena Rapati, tapi damage-nya masih bisa ditahan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Rena Rapati kali ini miss. Fluffy masih mencari celah untuk melakukan flanking. Lord dibiarkan begitu saja. Lord dilepaskan tapi lihat Fluffy dia berada di arah rumput untuk memberikan surprise. Happy birthday, double knockout strike. Bahkan Blacksus dipaksa untuk membuat dia bertahan hidup. Masih ada Daze, Facehager menjemput. Wah, selamat Dan lihat dong. selamat. Ini dia coverisasi. Backup cover yang baik dari Facehager. Dan deny rotation dilakukan Fluffy. Membuat buying time yang cukup mahal. Shelly Boy dan Miracle Boy bakal coba ditutup begitu saja. Leo Murphy bakal mengawal di arah bottom lane yang tandanya
Lord tidak akan masuk lebih dalam lagi. Waduh, ini Holy Baptism pun tadi sempat dikeluarkan, untungnya nggak kena loh. Kalau sampai tadi kena, ini akan ada cerita yang berbeda lagi seharusnya Om. Ya, tapi keunggulan yang bagus banget dari Aura Fire adalah mereka memang sengaja untuk memasang team fight terjadi di bagian tengah. Jadi Lordnya aman banget buat masuk lewat bawah dan membuat minionnya masih ada lagi satu wave. Yap. Waduh, itu Renner Apatinya ditembakin aja langsung ke orange bab ya. Nggak main-main. Oke, jadi kali ini benar-benar akan menjadi dua misteri yang dipecahkan Opung Wawan. Yang megang Akai menang atau yang megang Matilda menang? Bener sih, bakal ada yang pecah ya, dua-duanya juga. Damage Belt by Axe-nya masih dipegang oleh Nino bersama dengan Pai juga masih datang. Untuk Alter Ego Esports, masih ada Matilda sebagai tim SARS, tim penyelamat Alter Ego. Tapi kalau tim fight-nya terlalu panjang seperti tadi di burst down, ini bakal sulit. Jadi Barat harus benar-benar berada di garis depan. Dia nggak boleh melepaskan pandangan dia ke arah dari Pakito. Dan Players Gold by UBS Gold, Kabuki lagi dan lagi berada di atas dari Nino. Oke, Kabuki farming perbandingan 2000 gold. Tapi ingat, makin ke late game, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Nino. Jangan lupakan itu. Fluffy masih coba untuk bertahan. Masih berada di garis depan dan bakal lihat Detona, welcome, berhasil mendapatkan satu dengan heavy spin dan bahkan Selipan dan mereka boy masih bisa dijemput. Dan di sisi sebaliknya, Flicker keluarkan dan bahkan lihat Nino. Kali ini membuat Masya ditumbangkan. Goliman di arah belakang, Leo Murphy dipoloskan 1-1. Masalah dari utamanya adalah di mana Udil hampir bisa ditumbangin dan betul sekali. Udil ditumbangkan, Fluffy masih mau lebih. Ini adalah kesempatan untuk mundur di engage harus dilakukan karena Nino too strong kalau menurut aku. Waduh, 3 lawan 3. 3 lawan 3 tapi Nino too strong. Ini tag team 3 lawan 3. Masalahnya oke, Nino too strong. Sementara dari sisi yang berbeda, Kabuki satu klip pelurunya tadi coba masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Untungnya Kenceng, Pak. dia pakai Renner. Karena apa Pak? Ketika bisa digocek, gak bakal kena ke Cloud. Sedangkan Cloud tetap basic attack-nya nyala karena seorang Kabuki. Nino, cara backline, Fluffy jadi pilihan utama. No cost strike tapi Dash, double Dash. Bakal coba dijemput, Final Rest dikeluarkan. Ini bencana, Nino gak boleh tertangkap. Dan bahkan Nino, Win of Nature versus Win of Nature. Tapi Nino ter-take down. Bukan hal yang baik. Pai, double kill. Ini bencana untuk Alter Ego. Ini udah kita sebutin tadi kalau Kabuki damage-nya udah gak main-main lagi. Hanya dengan satu kali tembak 4 peluru masuk ke tubuh satu player. Dan itu yang membuat damage yang begitu mengerikan. Tapi kelihatan dari satu support system begitu berarti. Keluarga dari Pai. Keluarga dari Kak Ramfli ya datang. Tapi lihat Sally Boy masih berhasil mendapatkan purple buff. Di reset kembali. Dia masih Lord yang kedua. Belum menuju late game. Untuk para pemain dari tim Aura Fire. Mereka tetap harus menjaga Vestager. Sedangkan dari Alter Ego mereka harus tetap buat waktu untuk Nino berada di posisi yang sesungguhnya. Benar, Nino tidak boleh ter-pick off atau berjalan mungkin hanya berdua ya tadi. Iya. Memang positioning dia bagus. Ada Battle Mirror Image yang sudah bisa dibuka, tapi satu tembakan dari biru tadi. Ini birunya berasa banget udah ini. Perih banget. Nih birunya udah punya BOD, Melting Roll, Counter Strike, Dan kemungkinan Haskell. Penetration. Mau bikin apa ini terakhir? Haskell. Haskell. Jauh lebih. Kalau ini, Sustain. Jauh lebih sustain lagi. kalau ini harus Haskell. Harus. Karena dia akan 1 by 1 nanti. Best Red akan coba dipecahkan. Vader Estrek. Fluffy mundur ke arah belakang. Best Red tetap menjadi pilihan utama. Hai. Akan coba dimakan. Heavy Spin telah dikeluarkan. Nino hanya Blazing Duet untuk clear minion saja. Tapi Best Turret yang dipecahkan di arah tengah. Hayat. Memberikan sedikit sebuah impact. Tapi oh my god. What? Renner Apati. Sally Boy dan American Boy. Ini berbahaya banget ketika Wave masih bergerak di arah tengah. Maka coba dipaksakan. Nino nggak ada Blazing Duet. Malefic telah dipilih. Lagi dari belakang. Terlalu dalam. Masih ditumbangkan. Masih ditukar. Matilda satu. Tapi Matilda down. Ini bencana untuk Alter Ego. Oke, 4 lawan 3 sejauh ini hanya tinggal menunggu wave dari minion aja. Tapi di bagian bawah masih ada satu gerobak UMKM yang bisa menyelamatkan mereka untuk bisa menghancurkan lagi. Karena satu best turret milik Alter Ego Esports dan Aura harus menahan nafsunya terlebih dahulu. Mundur sesaat mereka. Renner Apati yang benar-benar harus diantisipasi. Yang benar-benar harus ditanggulangi oleh sosok Sally Boy, Pai dan juga Leo Murphy. Karena cuma 3 orang itu yang bisa menahan. Bahkan Sally Boy pun pecah tadi detonanya. Iya. Bagaimana Bung? Ya selain itu dia, tapi untungnya Alter Ego mereka masih bisa menahan ya. Mereka bisa menahan, mereka masih bisa coba untuk ngebalikin lagi. Tapi Aura mereka sudah leading terlalu jauh. 7.800 gold lead bagi Aura Fire. Dan semasa mereka bermain secara berbarengan seperti ini juga, Aura Fire menurutku mereka tetap
akan bisa mendapatkan kemenangan dari teamfight demi teamfight. Dan Kabuki dengan Beatrix dia 11 kali pick 73% untuk win rate yang kita tahu. Di awal-awal, di first leg, ini memang Beatrix adalah hero yang cukup OP. Dan 73% ya. ya, tapi sekarang sudah mulai dilepaskan. Dan tampaknya ada yang sadar kalau ini masih OP juga. Masih Iya. sakit Sebenarnya kali ini OP dan sakit itu masih. Tapi gimana caranya positioning. positioningnya? Dikejar oleh siapa? Pai nggak bisa kejar. Karena dia bukan pakai Yusung kali ini. Yes. Kasusnya berbeda. Banyak banget slow, banyak banget damage. Dan bahkan heavy spin aja bisa menutup pergerakan di seorang Pai. Karena calculate-nya, gue nutup Pai pun untuk heavy spin untuk Pai nggak masalah. Ditukar dengan point kill. Karena Pai ini bakal membuat facehugger ataupun Kabuki. Tuh, Sulit. Tuh Rennernya mau kemana tuh? Tar. Kalau nggak ada yang kena ya. Tidak ada yang kenanya saja sekarang. Harusnya Lord ini akan menjadi satu momen yang sangat-sangat mematikan. Di mana ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi didorong juga oleh Hai. Mereka semua harus menjauh. Tapi Lordnya harusnya ke-reset dulu ya. Riset, tapi problemnya satu. Apa itu? Di mana Fluffy? Lihat doa dari sang support system A yang sudah dikumandangkan. Karena ini ada menjadi Lord yang cukup krusial. Nino terlalu jauh. Seliboy masih punya Detona. Godiva mundur ke arah belakang. Immortality pecah. Ini berbahaya. Tapi lihat. Pesaga masih bisa menutup dan bahkan Seliboy ter-take down. Fluffy masih coba untuk mundur ke arah belakang dengan satu buah daze-nya. Immortality. Dan bahkan di sisi sebaliknya Nino. Gak boleh tumbang. Sprint ke arah belakang. Bakal coba dikejar. Aura Fire. Gak mau menurunkan tempo. Team fight akan terjadi. 5 versus 4. Dan di arah bottom lane. Minion bergerak bersama dengan Arsanga. Fokus ke arah base-nya. Ini Pantara. Oke. Aura Fire. Mencoba menyelesaikan Masih tugasnya. duet. Elamorphy ter-take down kah? Kejepit. Bahkan kejepit Nino-nya. Ada blessing duet. Nino ter-take down. Tukang somai ke timur god. Oh my God. Detik-detik Elamorphy terakhir. down. Dan Aura Fire membalikkan keadaan. Oke. Dan memulangkan Alter Ego. E-sport pun harus pulang. Aura melanjutkan perjalanannya. Membalikkan keadaan. Aura yang tadi